Ya, sudah bersama kita pembicara kajian Syirah volume kelima, Mbak Valina Hyarin yang merupakan dosen Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Nah, untuk halo Mbak Valina. Terus sudah selain itu kajian syirah sendiri sudah memasuki volume kelima yang untuk kajian syirah kelima sendiri bisa terselenggara atas juga bantuan dari sponsor kita, Rizal Refleksi Bekam dan juga Ambasa Parfum yang di sini sponsor Rizal Refleksi Bekam yang teman-teman bisa kunjungi Instagramnya di Rizal Refleksi Bekam dan juga Ambassador Perform di @perform_official. Itu. Setelah ini untuk susunan acara kita hari ini akan saat ini pembukaan oleh MC oleh saya. Perkenalkan, saya lupa, mohon maaf memperkenalkan diri. Nama saya Yani Usmawati, juga alumni, merupakan salah satu alumni Universitas Indonesia angkatan 2008. Dan selain itu juga setelah ini akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu langsung nanti pembawaan materi. Nanti setelah itu akan ada sesi tanya jawab, sesi foto, pembacaan doa, dan penutup. Oke, setelah itu ini saya akan bacakan biodata pembicara kita. Pembicara kita ini adalah lulusan Psikologi Universitas Erlangga, lalu meneruskan studinya di Master of Science in Clinical Psychology University of Groningen di Belanda. Lalu kepakarannya sendiri ini ada di kesehatan mental keluarga dan persiapan. Selain itu juga terkait dengan borderline personality disorder dan minat penelitiannya di gangguan kepribadian ambang, BPD, sense of self, kesehatan mental dan keluarga, dan kajian gender dan anak. Selain menjadi dosen di Universitas Erlangga, Mbak Valina ini juga merupakan konselor. Jadi saya rasa kita bisa percaya lah ya, karena sudah berpengalaman membantu banyak orang. Ya. Oke, mungkin kita lanjut aja pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Gunarsa. Silakan Saudara Gunarsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gunarsa, teman kita, teman Syirek juga yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kepada Gun dan juga teman kita semua yang mendapatkan salah dari Allah dan juga menjadikan Al-Quran sebagai penerang kita semua. Oke, mungkin kita langsung aja ke materi yang akan disampaikan oleh Mbak Valina. Tapi sebelum kita ke materi, penyampaian materi, saya boleh minta tolong ke teman-teman semuanya untuk mengisi daftar presensi yang sudah yang ada di kolom chat.
Ya, minta tolong diisi ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Valina. Mbak Valina, silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, teman-teman, Bapak Ibu, mungkin Mbak dan Mas ya. Perkenalkan, saya Valina yang sudah dikenalkan sama Mbak Yani tadi ya. Saya dari Surabaya dan saat ini menjadi dosen di Fakultas Psikologi UNAIR. Nah, mungkin teman-teman yang hadir di sini, Mbak Mas ya, pengalamannya jauh lebih banyak ya mengenai topik yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Kebetulan mungkin Mbak dan Mas jauh lebih senior, pengalamannya jauh lebih banyak, sehingga nanti saya ingin lebih ke diskusi gitu ya, lebih ke sharing ya, sehingga saya yakin gitu, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih banyak gitu ya, daripada apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentu di sini mungkin saya sebagai orang yang mengambil pendidikan formal di Fakultas Psikologi gitu ya, dari sudut pandang psikologi, sehingga nanti mungkin untuk sudut pandang yang lainnya Mbak dan Mas mungkin bisa melengkapi ya. Jadi monggo ya, silahkan Mbak, Mas, teman-teman, Bapak Ibu, kapanpun bisa menulis insight atau pendapatnya di kolom chat ya. Kalau misalnya ternyata terkendala koneksi gitu, sehingga saya nggak berasa podcast ya, nggak berasa sendirian di sini gitu. Ya, kemudian yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah mengenai bijak mengelola stres untuk anggota keluarga. Mohon izin saya menampilkan layar terlebih dahulu ya. Apakah sudah muncul di layar Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Sudah, Mbak. Sudah terlihat. Oke, baik. Nah, bijak mengelola stres anggota keluarga ini sebenarnya sebelum bahas secara detail ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari keluarga yang bertahan ya, keluarga yang berkekuatan atau mungkin istilahnya keluarga tangguh ya, ketahanan keluarga. Kalau dari definisinya secara teori ya, ketahanan keluarga ini adalah kemampuan keluarga untuk bisa mengelola sumber daya. Nah, sumber daya ini apa? Termasuk anggota keluarga ya, entah itu ayah, ibu, suami, istri, anak-anaknya, dan juga mungkin kalau dalam keluarga besar yang tinggal satu rumah itu juga bagian dari sumber daya ya, dan juga kemampuan anggota keluarga untuk bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi dari yang sifatnya masalah kolektif maupun masalah individu dari masing-masing anggota keluarga ya, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera ya, terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kalau dari definisi BKKBN ya, jadi kondisi dinamika sebuah keluarga yang punya keuletan, ketangguhan ya, sehat secara fisik, psikis, dan juga mental spiritual ya. Nah, ini ya yang mungkin lagi booming saat ini ya, cukup menjadi kekhawatiran saya sebagai ilmu psikologi adalah banyaknya narasi-narasi yang seolah memisahkan gitu antara kesehatan mental dan kesehatan spiritual kita, karena tidak bisa kita nafikan ya, itu sebuah kesatuan gitu, meskipun bukan satu-satunya faktor gitu ya. Jadi ya masih ada faktor-faktor lainnya, tapi jangan sampai benar-benar dihilangkan gitu ya. Spiritual itu bagian dari sehat mentalnya individu juga. Ya, untuk pada akhirnya keluarga bisa mandiri, bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensinya ya, dan dapat hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Saya rasa ini sejalan juga ya dengan definisinya sehat mental ya. Sehat mental itu berarti kan kita sebagai individu yang bisa mengenal diri kita, tahu kalau kita punya masalah dan bisa menyelesaikannya, kemudian bisa produktif sehari-hari, bisa menjalankan peran-perannya di ranah publik ya, dan bermanfaat bagi sekitar. Jadi orang yang sehat mental atau keluarga yang tangguh itu bukan berarti tanpa masalah ya. Jadi insya Allah teman-teman ya, Bapak, Ibu, dan Mbak, Mas yang hadir di sini, insya Allah kita semua sedang menuju keluarga yang tangguh, atau mungkin kita sudah tangguh gitu ya, dengan
segala problem yang kita hadapi saat ini, dan kebersamaan untuk menyelesaikannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Nah, dalam sebuah referensi ya, referensi yang saya dapatkan dari bukunya ini ya, Pak D. Defren ya, beliau salah satu psikolog ya dari Amerika, dan ada 6 karakter ya yang bisa kita miliki, yang bisa kita pelajari untuk menjadi keluarga yang kuat. Nah, ini nggak berlaku hanya untuk kepala keluarga aja ya teman-teman, tapi ya untuk semuanya, untuk ayah, ibu, istri, suami ya, anak-anaknya, ini semuanya, semua komponen ya, tidak dibebankan kepada salah satu saja ya. Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah mengapresiasi ya, memberikan apresiasi dan kasih sayang ya, memberikan cinta ya, dengan bahasa cinta masing-masing ya tentunya. Peduli ya, peduli dengan anggota keluarga yang lain ya, menanamkan empati, memposisikan diri, mungkin kalau misalnya sedang berinteraksi dengan anak, memposisikan diri di usia anak tersebut gitu, sehingga kita tidak menyepelekan ya. Mungkin kalau misalnya kita masih menggunakan perspektif di usia kita, mungkin akan kepikiran, alah gitu doang aja loh, kok nangis gitu ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan perspektif anak seusia anak-anak teman-teman semua, ya kita akan belajar untuk lebih empati ya, memposisikan diri sebagai mereka ya, menumbuhkan rasa persahabatan dan juga menghormati individualitas ya. Artinya di sini keterbukaan dalam keluarga itu bukan berarti barbar ya, teman-teman ya. Jadi tetap ada privacy ya, tetap ada hal-hal yang sifatnya tidak untuk hal-hal yang sifatnya nggak perlu semuanya diungkapkan gitu pada akhirnya ya, karena khawatir mungkin melukai atau mungkin memang tidak ada urgensinya untuk disampaikan ya. Kemudian ya ini ya, humor dan saling bercanda. Meskipun saya pahami ya, selera humor tiap anggota keluarga mungkin nggak sama ya. Orang saya dan suaminya selera humornya sangat bertolak belakang gitu ya. Jadi emang jadi PR banget ya mungkin buat teman-teman juga yang mungkin selera humornya sama untuk belajar menyamakan frekuensi. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi positif ya, memberikan pujian ya, sharing our feelings ini juga menjadi PR bersama gitu. Mungkin berbagi perasaan ini asumsi pribadi dan juga dari beberapa referensi yang saya baca ya. Laki-laki jauh lebih sulit itu untuk mengungkapkan perasaan ya, baik perasaan bahagia maupun keluh kesah ya. Setuju nggak bapak-bapak ya yang ada di sini, bapak-bapak, mas-mas, kira-kira sejalan nggak? Kadang entah itu perasaan sungkan gitu ya, karena menjadi kepala keluarga pokoknya harus strong setiap saat, harus kelihatan tangguh setiap saat gitu ya. Akhirnya apa? Ada keengganan atau kesungkanan gitu ya, untuk menceritakan apa yang menjadi hal yang berat bagi kepala keluarga. Nah ini sebenarnya nggak masalah ya untuk menceritakan kepada pasangannya ya, sehingga bisa istilahnya itu bisa merilis emosi atau mungkin sesuatu yang mendem, sesuatu yang mungkin tidak nyaman di hati gitu ya, bisa dialirkan ya, bukan berniat untuk mengeluhkan sepanjang usia juga, tapi untuk mengalirkan emosi dalam beberapa hal diperbolehkan ya. Kemudian dapat kompromi juga mengenai perbedaan. Tentu kita kalau misalnya flashback ke belakang ya, bagi teman-teman yang sudah menikah, kita menikahi orang yang berbeda ya. Artinya kalaupun ada kesamaan-kesamaan yang membuat kita akhirnya srek ya menjadi pasangan, tetap nggak akan pernah sama persis ya. Makanya di poin terakhir ini agree to disagree ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang nggak sama gitu ya, hobinya beda gitu, atau mungkin ya tadi ya kasusnya selera humornya beda gitu ya, nggak perlu disamain yang kayak misalnya dipaksain banget ya. Mungkin berusaha menyamakan boleh, tapi kalau harus sama persis ya rasanya akan susah ya. Kemudian yang berikutnya, poin ketiga adalah kesejahteraan spiritual ya, membangun harap bersama, menjaga keimanan, melakukan rutinitas bersama ya, aktivitas ibadah bersama. Ini yang mungkin juga sangat penting ya, atau mungkin sangat meningkat ya di masa pandemi 2 tahun terakhir. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ya akhirnya beribadah di rumah sama anak-anaknya. Jadi ada momen-momen kebersamaan yang
didapatkan ya. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai etik ya, etika, norma-norma yang berlaku ya di keluarga masing-masing, dan juga menyatu dengan masyarakat. Ini juga penting sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman, karena keluarga itu kan organisasi terkecil dalam sebuah kehidupan. Yang lebih luas lagi apa? Yaitu ya rukun tetangga ya, rukun warga ya. Kemarin kayaknya di Twitter lagi rame ya soal parkiran. Nah, itu sebenarnya juga bisa jadi stres ya. Stresnya bukan hanya RT aja, tapi masing-masing anggota keluarga yang ikut konflik tersebut ya sebenarnya. Jadi menjunjung tinggi kebersamaan antar anggota keluarga dan antar ya rukun tetangga itu juga sangat-sangat penting, karena kalau kita sadari ya, tetangga itu adalah saudara terdekat kita gitu ya. Mungkin ya bagi yang lagi hijrah di luar kota, jauh dari keluarga yang seikat darah ya, yang satu darah ya, mungkin ya tetangga yang kita minta tolong gitu ya. Selanjutnya adalah yang keempat ya, menjaga komitmen. Komitmen ya, komitmen pernikahan ya, menumbuhkan rasa percaya, jujur juga ya. Nah, dependability ini adalah kondisi di mana sebenarnya manusia itu makhluk sosial gitu ya. Seindependen-independennya kita, tapi sebenarnya tiap-tiap anggota keluarga itu saling ketergantungan gitu ya. Katakanlah kepala keluarganya adalah ayah, tapi kebutuhan akan rasa dibutuhkan itu juga ini ya, perlu ya. Kadang mungkin ini jadi refleksi. Monggo teman-teman bisa menuliskan di kolom chat ya, bagi yang setuju maupun bagi yang tidak setuju gitu. Buat saya kebutuhan untuk merasa dibutuhkan tuh sebuah hal yang sangat penting gitu untuk keberlangsungan dalam rumah tangga. Kemudian kesetiaan dan juga mau berbagi ya, pastinya ya dalam berkeluarga, mau berbagi waktu, berbagi tempat, berbagi apapun ya untuk kesejahteraan keluarga juga. Nah, yang kelima adalah meluangkan waktu bersama. Ya, ini ya, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang berkualitas. Berkualitas tuh nggak harus mahal ya, teman-teman. Berkualitas tuh untuk sekedar ngobrol, ngeteh ya, bersama ya di ruang tamu atau di ruang tengah ya, di ruang keluarga, itu sudah bagian dari quality time sebenarnya. Nggak harus healing jauh mahal-mahal gitu ya. Sebenarnya ya itu bagus ya untuk beberapa kondisi gitu, tapi tidak harus selalu seperti itu ya. Kemudian ini ya, dapat mengatasi stres dan krisis dengan baik. Ini ya, poin terakhir ini yang akan kita kupas ya. Mampu beradaptasi ya, memandang krisis sebagai kesempatan ya, tidak hanya sebagai danger ya, tidak hanya sebagai bahaya, tidak hanya sebagai mara bahaya, tapi juga sebagai kesempatan atau tantangan untuk bisa menyelesaikan secara kompak nih sebagai organisasi yang bernama keluarga ya. Kemudian terbuka pada perubahan, ya artinya harus fleksibel juga. Semisal punya target-target tertentu, kemudian karena ada kondisi tertentu yang akhirnya harus diubah, harus disesuaikan dengan kondisi saat ini ya, harus mau gitu ya, harus bisa adaptasi meskipun mungkin kemampuan atau mungkin speed-nya, kecepatan tiap-tiap orang untuk bisa beradaptasi masing-masing ya, itu perlu dihargai juga ya, individual differences, tapi paling tidak ada kemauan untuk berubah gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan resilient, ini nanti akan kita diskusikan juga. Nah, biar saya nggak sendiri, tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, apa sih yang teman-teman ketahui tentang stres? Boleh ya, mungkin kita berkunjung ke sini dulu sebentar. Saya tadi bikin Mentimeter ya, bikin Mentimeter, jadi saya ingin teman-teman juga ikut main ya, ikut menyumbangkan menyumbangkan apa sih yang teman-teman ketahui tentang stres. Bentar. Ini nanti ya. Oke, mungkin teman-teman boleh bergabung ya melalui Mentimeter yang sudah saya buat. Sebentar, sepertinya saya salah menampilkan. Oke. Apa yang teman-teman ketahui tentang stres? Silakan masuk ke ini ya, menti.com, terus gunakan kode, saya tuliskan di sini ya, 7332 7444. Masuknya di
menti.com. Kira-kira apa yang teman-teman ketahui tentang stres? Mungkin Mbak Yani, kira-kira kalau menurut Mbak Yani, stres itu apa sih, Mbak? Apa ya, stres kondisi yang terkadang kayak buat kita tuh nggak kayak penat dan Penat. apa namanya, terkadang juga bahkan membuat fisik kita juga nggak baik kan. Betul. Bisa jadi apa sih, bisa terkadang kayak kita nggak bisa berpikir, atau kita merasa banyak tumpukan sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, terus juga apalagi ya gampang lelah, atau membuat kita akhirnya bisa jadi gampang marah juga gitu. Betul banget itu. Iya benar banget ya Mbak Yani ya. Nah ini sudah mulai ramai ya, ini muncul ya Mbak ya di layar ya, jawaban dari pesertanya. Nah, bingung mau berbuat apa nih ya, tekanan nih paling banyak ya, permasalahan, penyakit mental, jenuh, bingung, ruwet, mumet ya, banyak yang dipikirin, overwhelming ya, emosi tidak stabil, mudah marah, nah, penat, capek. Nah ini saya jadi ragu nih untuk meneruskan materinya. Kayaknya teman-teman sudah sudah memahami ya stres itu apa, dan memang sebegitu besarnya ya dampak stres dalam hidup kita seperti yang sudah disampaikan Mbak Yani tadi gitu ya. Akhirnya jadi berdampak ke kesehatan fisik juga, kemudian jadi gampang marah, gampang capek, migrain. Aduh, akhirnya apa kalau udah migrain, sakit, nggak bisa beraktivitas dengan optimal, entah itu di setting keluarga, setting kerja, maupun setting kehidupan yang lainnya. Oke, ini saya izin screenshot ya, supaya nanti bisa jadi ini dokumentasi hasil diskusi kita ya, teman-teman. Oke, saya izin stop share, jadi saya lanjutkan lagi ke materi yang sebelumnya ya. Baik, tadi saya sampai pada definisi stres ya. Oke, semoga sudah muncul ya teman-teman ya. Sampai di sini tadi ya. Jadi stres ini ya kondisi di mana individu menilai stimulus yang diterima sebagai hal yang membebani, yang menekan gitu ya. Dan yang melebihi kapasitasnya sebagai individu. Ya, ini bisa terjadi dalam berbagai setting kehidupan ya, tidak dalam anggota keluarga aja. Tapi ya ini ya, lagi-lagi karena anggota keluarga ini adalah lingkungan mikro bagi kita ya, tekanan yang dialami di setting keluarga tentu akan berdampak pada setting-setting kehidupan yang lainnya, lingkungan sosial, lingkungan sekolah bagi yang sedang studi, lingkungan kerja bagi yang bekerja di ranah publik ya. Nah, stres ini sebenarnya tekanan ya. Stres kan kalau bahasa Inggris ya, bahasa Inggris saya sebenarnya kurang bagus, tapi kayaknya tekan gitu ya, tegangan ya dalam sistem keluarga yang akhirnya menyebabkan ketidakstabilan dalam keluarga. Ketidakstabilan apa? Tadi kalau teman-teman ada yang menjawab ketidakstabilan emosi ya, ketidakstabilan finansial, dan mungkin masih banyak lagi ya. Ada juga yang ini bisa kita lihat ya, ketika kita melihat suatu kejadian, suatu kondisi, ada yang men-trigger gitu, ada yang menstimulus gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan stressor event ya. Pemicu ya, memicu stres ya. Kemudian akhirnya individu akan punya reaksi-reaksi tertentu. Nah, pemicu stres ini ternyata ada dari internal maupun eksternal ya. Apa aja itu? Oke. Nah, ini ya. Mungkin settingnya dalam keluarga saya tampilkan sedikit ya, stres di sekitar kita ya. Stres di sekitar kita mungkin ini sedikit sekali ya yang saya contohkan ya. Stres yang mungkin terjadi pada para ayah, para ibu, para anak, atau mungkin ini saya belum menuliskan ya, stres pada nenek, kakek ya dan sebagainya ya. Cucu mungkin ya. Nah, pada ayah sebenarnya kemungkinan stres yang muncul adalah tanggung jawab finansial ya, kemudian kurang komunikatif sama anak, dan itu tidak lepas dari
perannya yang mungkin bekerja di luar ya, tuntutan pekerjaan ya. Nah, tadi yang sudah saya sebut juga ya, kecenderungan untuk memendam apa yang dirasakan ya. Kurang terbuka dengan anggota keluarga yang lain, dalam hal ini mungkin pasangan ya. Kemudian stres pada ibu ya, tentunya ya, 3 hal ini ya, hamil, melahirkan, menyusui. Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang religius tanpa melihat perasaan, konteks, dan juga kondisi apapun dalam keluarga, maka akan dinilai ibadah. Tapi lagi-lagi yang saya bawakan di sini adalah dari perspektif psikologi ya, penyesuaian diri untuk menjadi ibu ya, kemudian rasa sakit yang dialami ya, trauma gitu, bahkan mungkin banyak ya jenis-jenis gangguan psikologi yang muncul pasca melahirkan. Peran ganda ya bagi perempuan, bagi para ibu yang mungkin juga bekerja di ranah publik ya, tekanan pekerjaan ya. Tekanan pekerjaan ini juga terjadi di ranah domestik ya, teman-teman semua. Makanya bukan hanya para ibu yang bekerja di ranah publik yang stres, yang bekerja di ranah domestik itu juga stres ya, mungkin bosan atau mungkin merasa sendirian, kok aku sendirian sih yang ngerjain ini itu semua gitu ya, itu juga bikin stres. Kemudian anak-anak, nah ini anak-anak ada kecenderungan stres karena komunikasinya searah ya, dari orang tua ke anak aja, anak tidak dikasih kesempatan untuk bercerita sebenarnya apa sih yang dirasakan ya, merasa nggak dimengerti ya. Nah, mungkin kalau merasa nggak dimengerti ini kita bisa flashback ya ketika kondisi kita sebagai anak. Teman-teman atau mungkin Bapak Ibu dan Mas Mbak semua ingat nggak waktu kita jadi anak-anak sering ya merasa kayak kok ibu bapakku nggak ngerti ya kondisiku yang begini-begini. Nah, mungkin sama ya anak-anak Bapak Ibu dan teman-teman juga sama gitu ya. Karena emang kita beda generasi ya sama orang tua kita juga beda generasi sama anak-anak gitu, sehingga ya wajar gitu ketika terjadi gap, ketika terjadi perbedaan pandangan ya, yang akhirnya mungkin perlu dijembatani gitu dengan keterbukaan masing-masing ya, mau menerima, mau memposisikan diri dari sudut pandang anak seperti apa sih ya. Juga ini ya, adanya tugas-tugas perkembangan yang mungkin belum terpenuhi, tapi tidak ada kepekaan dari orang tua gitu. Nah, ini kan penting banget ya mungkin buat orang tua untuk bisa mengikuti nih perkembangan anaknya ya, dan juga ketika harus menjalani peran baru sebagai kakak ya bagi teman-teman yang punya anak lebih dari 2 atau mungkin lebih dari 1 ya. Jadi mungkin idealnya ketika sudah hamil anak kedua, anak pertamanya ini mulai dikenalkan gitu ya, peran atau mungkin bermain peran ya, bermain peran kakak adian gitu ya, menggunakan boneka atau melalui storytelling, melalui cerita gitu, sehingga anak sudah mulai mengenal ada peran yang namanya kakak sebelum si adik lahir. Idealnya seperti itu ya. Nah, mengenai stres dalam keluarga ya, sekali lagi tidak bisa kita nafikan ya, semua keluarga, bahkan keluarga yang tangguh pun mengalami stres ya. Sultan pun juga stres ya, keluarga-keluarga sultan yang kita lihat di media sosial itu juga mengalami stres ya. Nilai dan keyakinan yang berbeda ya memengaruhi stres tersebut. Jadi yang dimaksud di poin kedua ini adalah seringkali penyebab sebuah stres atau krisis itu adalah bukan hanya sekedar kejadian tersebut, tapi persepsi kita ketika mengalami kejadian tertentu gitu ya. Jadi memang persepsi ini memperkuat ya, persepsi yang negatif itu memperkuat munculnya stres yang semakin parah. Seperti yang tadi Mbak Yani bilang ya di poin ketiga, stres psikologis juga menyebabkan sakit fisik ya. Makanya harus hati-hati sekali ya, jangan sampai kita ya berlama-lama dalam stres, karena kalau stres lebih dari 2 pekan ya berangsur terus-menerus bisa pindah ke gangguan psikologi yang lain gitu. Nah, ini juga ada yang namanya individual differences. Jadi memang tiap anggota keluarga itu punya kemampuan menanggulangi stres yang berbeda-beda. Dan stres sebenarnya nggak selalu negatif ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah melihat ini ya, ilmu psikologi, stres juga ada yang sifatnya eustress ya. Ini tadi mungkin sepertinya slide-nya kebalik, tapi nggak apa ya. Jadi ada stressor yang sifatnya internal ya, dari kepribadian, kemampuan, nilai budaya, kemudian faktor eksternal ya, pekerjaan, kemudian hal-hal di luar ekspektasi ya, ketika harus ada konflik antar relasi ya. Ini sumber-sumber stresor yang mungkin masih
banyak lagi ya. Dan ini juga jenis-jenis stresor di sekitar kita ya. Konflik saudara, konflik antara anak orang tua, kemudian mungkin dalam liburan juga ada stresnya ya, kalau nyusun perencanaan tapi sendirian gitu ya. Terus kerjaan, unexpected life change, semacam misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, anggota keluarga yang sakit, perceraian, PHK, dan juga perubahan lingkungan yang mungkin karena pindahan ya dari suatu kota atau mungkin terjadinya bencana alam. Nah, respon stresnya tadi sudah dibahas ya sama Mbak Yani ya. Jadi ada yang sifatnya positif tadi ya, namanya eustress. Jadi bikin kita semangat untuk menyelesaikan target-target ya, malah jadi seneng gitu ya. Ada ya eustress yang seperti itu. Misalnya ngajarin anak dalam baca tulis ya. Ini kan biasanya juga ini ya perlu effort ya. Gitu. Mungkin agak ya sangat-sangat membutuhkan effort, tapi ketika akhirnya anak bisa mengeluarkan kata-kata yang sesuai ekspektasi kita, atau mungkin nggak sesuai ekspektasi juga, tapi anak mau untuk belajar, ya kita jadi seneng ya. Kemudian persiapan traveling keluarga ini kan biasanya menggebu-gebu ya, mulai merencanakan hari pertama kemana, hari kedua di mana, nginep di mana, makan apa. Nah itu kan sebenarnya stres juga, tapi menyenangkan gitu ya. Kita senang itu membayangkannya. Nah, tapi yang bermasalah adalah kalau stres yang namanya distres ini ya, stres yang negatif ya. Akhirnya tadi ketidakmampuan kita untuk menghandle sesuatu yang ternyata di luar kapasitas kita atau kita anggap di luar kapasitas kita. Kita butuh bantuan tapi mungkin belum mendapatkan bantuan ya. Kemudian muncul lagi nih efek negatif dari stres seperti dari aspek kognitif, emosi, perilaku. Tadi kalau Mbak Yeni bilang jadi susah mikir gitu. Kemudian emosinya nggak stabil dan perilakunya juga muncul ya, gugup, mudah marah, sensitif, keringat dingin ya, apatis, dan benar sekali ya dapat memicu penyakit fisik lainnya gitu ya, yang mungkin dijelaskan ya, kelelahan ya, pencernaan ya, mungkin mengenai tulang juga, tekanan darah bisa meningkat ya, sistem imun dan juga sistem reproduksi, sehingga memang sebahaya itu ya kalau kita memelihara stres dalam hidup kita ya, naudzubillah min dzalik. Nah, masuk ke family problem solving, terus harus gimana gitu ya dengan masalah yang kita hadapi ya. Family problem solving ini hakikatnya adalah upaya dari masing-masing anggota keluarga untuk removing, untuk mengeluarkan atau menyelesaikan ya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan ini menjadi lebih pelan-pelan sedikit lebih adaptif ya. Maladaptive behavior jadi adaptif ya, jadi lebih baik gitu ya. Tidak harus tuntas, tidak harus sempurna, tidak harus 100% tuntas, tapi pelan-pelan melangkah untuk keluar dari zona yang tidak nyaman ini gitu. Nah, secara teori sebenarnya sampai pada titik manusia bisa adaptif ya, sampai bisa beradaptasi itu sebenarnya berawal dari ini ya, adanya krisis, ada hal yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian tergantung pada tingkat regeneratif keluarga juga ya ketika menyikapinya. Ini apa? Tingkat regeneratif ini adalah kondisi di mana individu atau anggota keluarga menyadari kapasitasnya ini sesuai nggak dengan workload atau beban atau tanggungan ya yang harus dilakukan, tantangan yang dilakukan. Nah ini tingkat regeneratifnya ternyata dipengaruhi oleh ada nggak stresor dalam keluarga ya, stresor dalam keluarga ya. Kemudian muncullah tipologi, tipe keluarga yang seperti apa nih, tipe keluarga yang tangguh atau mungkin sebaliknya ya. Masuk ke berikutnya ya, persepsi rumah tangga terhadap stresor ya. Artinya gini, tadi yang saya bilang ya, kadang persepsi itu bisa memperparah tapi bisa juga memperlemah ya, membuat jadi less stresor. Jadi memang bermain pikiran ini salah satu kunci ya untuk bisa menurunkan kadar stres kita. Kemudian ini ya, adanya sumber daya ya, sumber daya coping keluarga. Adakah sistem dukungan selain keluarga inti yang bisa membantu, yang bisa memberikan sudut pandang, entah itu keluarga, karib, ya, atau mungkin komunitas seperti Syiro ini ya, yang bisa jadi salah satu support system bagi tiap-tiap anggota keluarga yang di sini gitu. Dan akhirnya dukungan sosialnya bentuknya apa aja sih? Ya, pergi ke psikolog, ke psikiater itu juga salah satu sistem dukungan ya, salah satu jalan juga, salah satu upaya terakhir yang bisa dilakukan ketika memang keluarga tersebut akhirnya sudah benar-benar
mentok gitu ya, nggak bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Dan akhirnya melalui bantuan dukungan keluarga ini sampailah pada penyelesaian masalah keluarga yang harapannya bisa menjadi adaptif. Nah, kalau teman-teman sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman, kira-kira kalau lagi stres ya, yang itu dalam setting keluarga atau mungkin bolehlah di luar setting keluarga, apa sih yang dilakukan biasanya? Saya mohon izin untuk ini lagi ya, share screen Mentimeter yang baru ya. Tadi sepertinya sudah ditampilkan, tapi saya tampilkan lagi ya. Monggo bisa masuk lagi ke Mentimeter ya, menti.com. Apa yang biasanya teman-teman lakukan untuk mengurangi stres dalam keluarga? Ini bisa masuk ke menti.com dengan password yang sama ya, 7332 7444. Oke, atau mungkin saya memanggil salah satu dari teman-teman yang di sini. Mbak Eka Zahnia mungkin berkenan menyalakan mikrofonnya. Kira-kira apa yang Mbak Eka Zahnia lakukan nih kalau lagi stres, lagi tertekan gitu? Kalau lagi stres sih, saya udah ngisi di Mentimeter, biasanya saya makan, minum. Iya, satu server berarti Mbak kalau makan ya, saya juga gitu ya. Karena tadi ya, ternyata ngefek kan ke sistem pencernaan. Jadi kayak asam lambung tuh meningkat kan ya. Terus mau nggak mau harus diisi supaya nggak makin parah, itu bener. Saya juga melakukannya Mbak. Oke, ini ada yang emoticon ketawa nih ya. Benar sekali ya. Rehat ya, minum-minum yang segar ya, menyendiri sejenak. Nah ini juga iya penting ya, artinya ketika misalnya para ibu lagi penat banget ya mengasuh anak-anaknya, kemudian butuh waktu untuk sendiri dan kebetulan alhamdulillah sang ayah sudah pulang kerja gitu ya, makanya kita bisa berbagi tugas ya gitu, karena kan pengasuhan tugas bersama gitu ya, bikin bareng-bareng, diselesaikan dan dibesarkan juga bersama-sama gitu ya. Kalau di psikologi gitu ya bercandaannya. Jadi memang begitu ya, pengasuhan tugas bersama. Jadi memang kalau misalnya ini jangan sungkan juga untuk menyampaikan ke pasangan gitu ya. Mungkin dalam ruang konseling sempat ada perasaan ini khawatir dari salah satu klien saya. Saya takut Mbak, soalnya kan suami juga pulang kerja juga capek gitu. Padahal dalam 24 jam kalau kita lihat secara komprehensif, dua-duanya juga bekerja ya, teman-teman. Sang suami bekerja di ranah publik, sang ibu mungkin bekerja di ranah domestik dengan segala saat bertugas yang ya tidak bisa dibandingkan ya, sama-sama bekerja intinya. Jadi memang boleh untuk disampaikan, saya tanya kemudian, tapi udah pernah nanya belum? Belum. Gitu. Tapi apakah ada kemungkinan suami Mbak akan menolak? Gitu. Nggak tahu juga gitu. Lalu kenapa nggak dicoba ya? Kemudian beberapa bulan kemudian akhirnya ketika sudah dicoba ya ternyata memang ya komunikasi itu jembatan dari asa ya, harapan-harapan kita terhadap pasangan gitu. Kalau nggak dikomunikasikan ya jangan berharap pasangan kita akan peka 100% ya, mereka bukan pembaca pikiran kita gitu. Itu yang sebenarnya sempat jadi blocking area ya, ketika kita berharap pasangan akan selalu peka, nah itu akhirnya kita pusing sendiri, stres sendiri gitu. Padahal kita pun sebagai manusia belum tentu bisa peka juga dengan pasangan kita. Makanya itu ya kita melatih komunikasi supaya ya dan bukan menurunkan ya, mengelola ekspektasi supaya kita juga asertif ya dengan apa sih sebenarnya yang kita inginkan gitu. Kalau nggak disampaikan belum tentu akan dimengerti oleh anggota keluarga yang lain. Oke, ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah jawaban dari semua yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Oke, saya lanjutkan untuk ke materi berikutnya ya. Halaman berikutnya. Oke, nah ternyata dari sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan stres, tadi sudah kita bahas juga. Salah satunya adalah permasalahan antara kita dan waktu ya, keterbatasan waktu. Kalau ini mungkin saya akan membahas dari sudut pandang ayah dan ibu ya. Oke. Nah,
Mungkin ini modulnya akan saya bagikan juga ke teman-teman ya, bisa dikerjakan sekarang secara cepat-cepat gitu, atau mungkin dikerjakan nanti juga tidak apa-apa ya. Nah, coba kita buat diagram waktu ya, entah itu pie chart yang paling gampang seperti yang ada di sini ya. Coba diprosentasekan gitu antara 3 hal ini ya. Me time ya, waktu di mana kita meluangkan untuk diri kita sendiri. We time ya, waktu di mana kita menghabiskan bersama anggota keluarga. Dan day time ya. Jadi waktu di mana kita menghabiskan untuk aktivitas di luar, untuk bekerja, studi ya, yang nggak langsung berdampak pada keluarga kita ini yang day ya. Nah, kira-kira gimana? Imbang nggak? Apakah imbang? Apakah mungkin timpang sebelah? Atau mungkin ada yang malah nggak ada persentasenya sama sekali gitu ya? Day paling banyak ya, timpang ya. Nah ini jadi, kondisi yang timpang ini sebenarnya juga memicu terjadinya stres gitu, terjadinya tekanan kalau tidak ditanggulangi dengan baik juga. Sehingga meskipun tidak mungkin ya benar-benar persis 33,3% untuk me, 33% untuk we, dan untuk they ya tiga ini rasanya juga tidak mungkin gitu. Tapi pelan-pelan kita bisa coba atur kembali supaya bisa mendekati ideal meskipun tidak benar-benar sempurna gitu. Itu adalah salah satu cara untuk bisa less stress gitu ya, istilahnya menurunkan kadar stres meskipun tidak benar-benar hilang sama sekali. Nah, gimana gitu? Ya, bagaimana aktivitas pekerjaan kita ternyata berdampak juga pada tekanan keluarga ya. Karena energi kita terserap penuh ya untuk pekerjaan ya. Kemudian tentunya kita juga masih membutuhkan pendapatan. Kalau di materi sebelumnya, kajian Syiro sebelumnya saya juga mengikuti ya di YouTube. Ya memang mau nggak mau ya kita bekerja juga bagian dari untuk keberlangsungan rumah tangga, keberlangsungan keluarga. Tapi ketika memang sangat-sangat terserap ya akhirnya ini ya tadi ya adanya ketimpangan waktu kita yang untuk keluarga jadi sangat-sangat minim, ya waktu untuk orang lain jadi sangat-sangat besar. Nah ini juga perlu diseimbangkan gitu ya, meskipun nggak benar-benar rata seimbang. Dan itu juga berdampak pada iklim emosi ya, iklim ya, bagaimana akhirnya jadi nggak imbang juga antara bahagia dan sedihnya gitu. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk bisa less stress adalah menjadi seimbang ya. Menjadi seimbang yang saya maksud di sini adalah kita bisa identifikasi lagi apa sih yang jadi prioritas dalam hidup kita ya. Nah, mungkin bisa difilter lagi gitu. Apa aja aktivitas-aktivitas yang memang sifatnya wajib ya, sifatnya memang urgent ya untuk kita lakukan. Yang mungkin nggak terlalu urgent mungkin bisa di poin-poin yang bawah-bawah dulu gitu ya. Kita buat skala prioritas gitu ya kalau di ilmu ekonomi ya. Kemudian establish boundaries. Artinya mungkin kalau di usia-usia seperti kita ya, kita seumuran mungkin ya, atau mungkin saya lebih muda bahkan mungkin ya. Ya usia ya 30 sampai 40 ini kan sebenarnya peralihan ya antara ketika kita dulu kuliah dikit-dikit jalan bareng, dikit-dikit nongkrong di mana. Nah, ini ketika sudah berkeluarga kan sebenarnya mau nggak mau harus punya boundaries, harus punya batasan yang jelas gitu. Artinya kalau misalnya memang terjadi perubahan aktivitas yang dulunya bisa kumpul, sekarang sudah mulai ada kesibukan dengan keluarga, ya kita harus menjalani dengan sepenuh hati juga. Itu juga bagian dari konsekuensi dari berkeluarga gitu ya. Tetapkan batasan, boundaries, termasuk boundaries hal-hal yang perlu diceritakan ke teman kita, sama hal-hal yang mungkin bisa dibagikan kepada anggota keluarga yang bisa membantu gitu. Kalau dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan ya untuk menceritakan apa kondisi yang berat yang kita alami, dengan catatan memang untuk meminta pertolongan ya, bukan untuk ghibah, bukan untuk gosip dan sebagainya gitu. Nah, yang jadi kendala adalah di sini kadang lebih nyaman ngobrol sama teman juga gitu, padahal belum tentu belum tentu teman juga solutif ya, takutnya malah makin kesebar, kita makin overthinking gitu ya, misalnya ada kondisi tertentu ya, kondisi masalah tertentu, terus akhirnya kita cerita ke teman gitu, terus akhirnya aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, makin kepikiran ya. Nah itu karena kita tidak membangun boundaries yang jelas gitu. Nggak masalah ya kita punya boundaries antar keluarga, bukan berarti sombong, bukan berarti apa, tapi upaya kita untuk menjaga
apa-apa yang bisa diselesaikan secara internal. Kemudian yang ketiga adalah mengeliminasi waktu ya, mengeliminasi buang-buang waktu gitu. Misalnya kalau biasanya kita berselancar di media sosial 1 jam mungkin bisa dikurangin gitu ya. Bukan berarti menghilangkan ya, saya juga menggunakan media sosial ya. Kita juga sekarang menggunakan media sosial untuk bertemu secara virtual. Tapi ya itu ya, ternyata mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat itu sebegitu ngefeknya gitu. Karena boleh jadi media sosial, paparan yang kita lihat itu bisa menjadi trigger atau jadi stresor juga dalam diri kita gitu. Makanya ya bijak-bijak aja sih, artinya tergantung kebutuhan masing-masing gitu ya. Teman-teman mungkin ada yang memang kalau misalnya jualan itu kan memang itu kebutuhan primer ya, media sosial ya, penggunaan akun-akun seperti itu memang upaya kita untuk ikhtiar juga gitu. Tapi mungkin yang tidak berkaitan dengan itu ya bisa dibatasi gitu. Sepakati bersama pasangan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah take care of us ya. Sayang sama diri kita sendiri gitu. Kenali sinyal-sinyal kalau udah mulai capek, penat, istirahat gitu. Jangan sampai dipaksain dan akhirnya malah melukai diri sendiri gitu ya, malah sakit secara fisik maupun secara psikis. Itu yang harus diingat baik-baik. Lanjut ke ini. Nah, strategi yang pertama untuk less stress ya. Lagi-lagi saya nggak berani untuk mengatakan menghilangkan stres karena stres ini kan sebenarnya ya keniscayaan dalam hidup kita ya. Tapi kita bisa mengurangi less distress ya. Yang pertama dengan melakukan regulasi emosi. Ini teorinya Gross ya. Secara perspektif teori, regulasi emosi inilah kemampuan untuk individu supaya bisa memanage ya, memaintain, mengendalikan emosinya supaya tidak terlalu berlebihan sedihnya, tidak juga terlalu berlebihan senengnya. Jadi seimbang gitu ya, secukupnya gitu dalam merasakan emosi. Nah, ini ada beberapa hal ya, beberapa strategi. Yang pertama mungkin memodifikasi situasi ya. Menyeleksi situasi yang pertama. Kita boleh menyeleksi situasi, misalnya kalau misalnya teman-teman lagi penat gitu ya, terus diajak ngumpul sama teman-temannya, boleh untuk menolak, nggak harus kita jadi ngiyain semua request ya, semua ajakan teman-teman kita, atau mungkin menyeleksi situasi dengan puasa media sosial. Itu juga salah satu cara ya untuk memfilter atau untuk mengurangi trigger yang bisa jadi muncul dalam hidup kita. Kemudian memodifikasi situasi ya, misalnya dalam sebuah keluarga lagi diem-dieman gitu ya. Boleh ya misalnya kita ambil jarak sebentar gitu ya untuk menenangkan diri ya, nggak langsung sebuah masalah tuh langsung detik itu juga harus diselesaikan, tapi boleh misalnya 1 malam untuk refleksi, kemudian besok paginya bisa didiskusikan ketika kondisi fisik sudah segar, pikiran juga sudah jernih, hati juga jauh lebih tenang daripada semalam, daripada kemarin gitu. Kemudian pengalihan atensi juga bisa ya, pengalihan atensi misalnya lagi penat banget nih gitu, akhirnya teman-teman mengalihkan atensinya dengan menonton TV atau mungkin menonton drama Korea ya. Mungkin ibu-ibu di sini atau mungkin bapak juga masih mengikuti ya beberapa serial drama Korea yang ya sebenarnya kalau buat saya sih fine-fine aja, ini boleh-boleh saja gitu selama sesuai dengan porsinya gitu ya. Dan adanya perubahan kognitif atau cognitive change. Jadi bagaimana akhirnya kita menilai kejadian ya, bagaimana kita mempersepsikan kejadian dengan lebih adaptif lagi gitu ya. Proses penerimaan, berpikir positif, bisa mengambil hikmah dari kejadian yang mungkin tidak menyenangkan, yang akhirnya memunculkan stres ya, memunculkan krisis ya, dan dengan respon yang lebih adaptif ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk regulasi emosi. Sementara selanjutnya kita bisa lebih aware ya, menanamkan self awareness dalam diri kita ya. Kita boleh untuk ngobrol ya sama anggota keluarga atau sama teman kita gitu, meskipun tidak dalam konteks apa masalah tersebut ya. Kita ngobrol dulu aja untuk merilis kepenatan ya dalam diri kita. Itu boleh-boleh saja ya. Berlatih atau ini ya, olahraga ya, latihan fisik itu juga cukup membantu ya. Kemudian bagi teman-teman yang suka menulis, boleh ditulis
di dalam jurnalnya masing-masing. Ini bukan sesuatu yang untuk dipublikasikan ya teman-teman, tapi biasanya kalau dalam expressive writing therapy, koreksi saya kalau ada teman-teman psikologi yang bergabung juga, biasanya justru dipendam sendiri ya, bahkan setelah ditulis mungkin istilah Jawa itu diremas gitu ya, untuk mengalirkan emosi kita gitu, akhirnya selesai seperti itu. Kemudian joining support group, artinya misalnya ini join komunitas-komunitas seperti apa ya, para ibu menyusui, komunitas ibu menyusui, atau mungkin komunitas bapak-bapak ya yang bisa saling berbagi tips gitu ya, life hack masing-masing gitu ya. Seperti apa sih untuk menyelesaikan topik-topik tertentu, kondisi-kondisi tertentu, itu juga bisa efektif ya dalam perspektif psikologi. Kemudian ya sudah, kalau emang lagi sakit ya jangan dipaksain untuk beraktivitas di luar kemampuannya ya, dan mendapatkan tidur yang cukup. Tentu ini nggak mudah bagi sebagian anggota keluarga yang mungkin sedang mengasuh bayi yang lagi jam tidurnya mungkin beda banget sama kita gitu ya. Ya itu tantangan, ya percayalah bahwa itu tidak selamanya gitu. Mungkin salah satu caranya seperti itu ya. Kemudian notice ya kalau kita butuh break atau kita butuh istirahat ya, bisa dikomunikasikan ke pasangan kita. Jangan ragu untuk mengkomunikasikan, karena yakinlah bahwa pasangan kita tidak selalu peka dengan kondisi yang kita alami. Jadi harus dikomunikasikan ya. Selanjutnya ada yang namanya mindful. Gimana sih ya mindfulness? Ini mindfulness ini adalah basic skill kita ya untuk bisa benar-benar fully attention dengan apa yang kita rasakan saat ini ya, saat ini di sini dan sekarang ya, peduli ya, aware dengan siapa diri kita, apa yang sedang kita lakukan ya, dan juga tidak terlalu reaktif ya ketika menyikapi kondisi tertentu dalam hidup kita ya, atau apa yang terjadi di sekitar kita juga. Jadi nggak terlalu overreaktif ya. Pasti ada reaksinya tapi tidak terlalu over gitu ya. Nah, beberapa hal yang bisa mengurangi level stres kita adalah relaksasi nafas. Jadi mungkin ambil nafas sebanyak 5 detik, kemudian ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan selama 5 detik juga. Terkait nominal atau jumlah detiknya apakah selalu harus sama 5-3-5? Enggak juga ya. Ada yang 6-7-8, ada yang macam-macam ya. Tapi kita bisa menyesuaikan gitu. Kita bisa pilih salah satunya gitu, yang membuat kita nyaman ya. Karena mungkin bagi yang asma gitu, kalau saya ada riwayat asma, jadi nggak bisa lama gitu ya nahan nafasnya ya. Kemudian aktivitas fisik ya, lagi-lagi berolahraga, bersepeda, lakukan aktivitas yang menurut teman-teman itu menyenangkan ya. Kalau misalnya senang jalan kaki, ya udah jalan kaki nggak apa-apa gitu ya, nggak usah dipaksain harus nge-gym gitu ya. Itu nanti malah menimbulkan stresor baru juga gitu. Kemudian ya journaling ya, menuliskan apa-apa yang dilakukan saat ini dan hari ini ya, dan membaca ya. Membaca ini adalah luas ya, artinya kalau kita sebagai muslim, bagi yang beragama Islam itu membaca Al-Quran itu bagian dari mindfulness. Kenapa gitu? Karena dengan kita membaca Al-Quran itu sebenarnya kan bagian dari muraqabah, merasakan hadirnya Allah ya, Tuhan semesta alam itu ada di bersama kita gitu ya. Nah itu bagian dari mindful sebenarnya. Kalau kita mindful mungkin kita akan selalu ingat bahwa yang benar itu ngelakuin apa, yang salah harus dihindarkan ya. Jadi kalau kita mindful sebenarnya insya Allah bisa menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar juga ya. Kita juga nggak akan berlarut-larut dalam stres ya, karena akan sayang dengan waktunya gitu, karena akan dicatat sama Allah dan para malaikatnya juga. Makanya mindfulness ini juga diterapkan ya dalam perspektif Islam ya. Oke, selanjutnya adalah strategi untuk menjadi resilient. Ya, resilient ini juga salah satu istilah yang cukup booming ya sekarang ya. Bagaimana kita bounce back, bagaimana kita bangkit dari hal-hal yang di luar ekspektasi, hal-hal yang mungkin sangat membuat kita down, sangat membuat kita jatuh ya, peristiwa kehilangan ya, anggota keluarga yang meninggal, di PHK, konflik dengan anggota keluarga ya. Berusaha untuk bangkit lagi, untuk mencapai situasi minimal, situasi normal. Mungkin berkaca pada informasi yang kita dapatkan ya pada akhir-akhir ini, bagaimana saya melihat Bapak Gubernur Jawa Barat dan istri
sangat-sangat tangguh ya, sangat-sangat resilient menghadapi musibah atau ujian yang sedang keluarga alami seperti itu ya. Tetap bisa tegar, bahkan semakin nyata ya ketika kalau tadi di dalam surat yang dibacakan oleh Kak Gun tadi ya, ketika kita tertimpa sebuah musibah, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dalam sebuah kajian yang lain sebenarnya saya juga pernah membaca ya, ketika pernah mendengarkan dan membaca juga, ternyata ketika kita mendapatkan sebuah musibah, setelah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung sesegera mungkin, sesegera mungkin itu maksudnya immediately-nya tiap-tiap orang berbeda ya, tapi sesegera mungkin diupayakan untuk langsung mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ya, segala puji syukur kepada Allah atas segala hal yang terjadi ya, termasuk ujian yang dialami. Itu berat sekali ya, tapi ternyata ketika sampai di titik bisa mengucapkan itu ternyata tenang sekali gitu hati kita. Nah, itu juga bagian dari proses menuju resilient gitu ya. Terus gimana caranya resilient? Nah, kita bisa lihat dari 3 aspek ini, teman-teman. Dengan tahu sebenarnya siapa sih diri kita, gitu. Kita memberikan konsep yang jelas, kita ini siapa sebenarnya, sukanya apa, ya kita ini pribadi yang seperti apa, ya itu bisa dirincikan ya. Mungkin nggak langsung sekarang juga, tapi mungkin entah nanti pas lagi slow bisa langsung dibuat gitu ya. Kita tuh seperti apa sih, konsep diri yang dibangun seperti apa terhadap diri kita sendiri. Kemudian kitanya bisa apa sih gitu terhadap situasi ini ya. Stres yang terjadi ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Kitanya bisa apa? Kemudian who I have ini lebih ke sistem dukungan apa aja yang kita miliki gitu. Apakah ada anggota keluarga yang bisa membantu? Apakah ini perlu ke psikolog? Nah, kita juga ya yang bisa menilai gitu. Kalau sudah mengganggu produktivitas dan anggota keluarga juga tidak bisa menuntaskan problem yang dialami, maka butuh sudut pandang objektif dari profesional, entah itu psikolog, konsultan keluarga, konselor keluarga, ataupun psikiater jika ternyata memang ada permasalahan psikologis yang mengarah pada medical treatment gitu ya. Nah, harapannya dengan pelan-pelan kita mengidentifikasi siapa diri kita, siapa diri anggota keluarga kita bersama bisa melakukan apa aja. Harapannya bisa terbangun family resilience ya, kemampuan untuk recover dari hal-hal yang tidak menyenangkan ya, adversities ya, tumbuh dari luka, tumbuh dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kita bisa terbebas dari hal-hal yang mungkin mengekang kita, pengalaman-pengalaman pahit yang mengekang dan apa ya, membuat kita malah semakin tumbuh lagi ke titik normal atau bahkan lebih baik lagi ya. Ini ya, PTG ya, post traumatic growth ya, bangkit dari luka. Nah, kalau dalam perspektif Al-Qur'an ya, mungkin di sini saya sampaikan dalam terjemahannya saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ya kita sebagai manusia yang mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan sehingga Rasul dan orang-orang bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah dekat ya. Jadi sebegitu dekatnya gitu sebenarnya pertolongan Allah. Dalam berbagai surat lainnya juga disampaikan bahwa bersama kesulitan sebenarnya juga detik itu juga dihadirkan kemudahan gitu. Dan semoga kita juga diberi kepekaan untuk bisa ya merangkai ya kepingan-kepingan solusi dari Allah itu seperti apa sebenarnya. Tentu lagi-lagi ya bicara soal waktu nggak sama tiap-tiap orang. Nah, beberapa kemampuan dasar yang bisa dilakukan untuk akhirnya bisa mencapai resiliensi adalah tadi ya kemampuan regulasi emosi yang sudah disampaikan sebelumnya, kemudian pengendalian impuls. Maksudnya di sini apa? Jangan sampai kita impulsif ya, misalnya menghadapi anak yang nggak sejalan dengan kita, anak tiba-tiba diminta untuk apa? Misalnya diminta untuk tidur atau diminta untuk sikat gigi gitu ya, nggak mau gitu ya, atau mungkin males-malesan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita langsung marah atau mungkin apalagi kalau misalnya pakai fisik ya, itu kan udah cenderung impulsif ya. Nah, upaya untuk mengendalikannya adalah kembali ya memposisikan diri sebagai anak. Kalau aku jadi anak ini, kemudian ibuku mukul aku, kalau jewer aku, biar aku melakukan sesuatu yang diinginkannya, kira-kira gimana ya perasaannya gitu. Nah,
memori anak itu kan sebenarnya sangat rapih ya, makanya banyak sekali hafiz dan hafizah justru dari anak-anak SD, SMP gitu, karena memorinya jauh lebih baik daripada orang-orang dewasa gitu ya. Nah makanya dengan kita mengingat betul memori anak-anak itu sangat kuat, semoga kita juga lebih hati-hati dalam memberikan apa istilahnya memori itu memberikan input atau stimulus kepada anak gitu. Dengan kehati-hatian ini semoga bisa mengantarkan anak pada karakter yang jauh lebih baik ya, karakter yang saleh-salihah. Kemudian membangun optimisme dan mau menganalisa ya penyebab masalah ini apa sih sebenarnya ya, dan menanamkan empati juga ya bahwa setiap problem yang dialami tiap keluarga itu tidak sama ya, tidak berarti kondisi yang dialami keluarga kita ini paling berat gitu, tidak juga berarti kondisi yang dialami keluarga lain itu lebih berat, tidak untuk dibandingkan ya, tapi untuk sama-sama dihayati bahwa tiap-tiap ujian keluarga itu macam-macam bentuknya. Kemudian self efficacy ya, atau efikasi diri, kemampuan kita untuk yakin juga gitu ketika dihadapkan kondisi yang nggak nyaman ini ya, kita bisa keluar dari kondisi tersebut gitu. Kita punya kemampuan untuk bisa bangkit ya. Dan yang terakhir reaching out ya, mencari pertolongan ya, tetap terhubung dengan yang lain. Artinya ketika memang sudah mengganggu produktivitas, sudah penat banget dan keluarga juga sudah tidak bisa menyelesaikan, maka penting sekali untuk mencari pertolongan psikologis. Salah satu yang membuat kita jadi less stress sebenarnya adalah support system kita gitu. Makanya di sini saya juga menampilkan dari dua perspektif ya, tidak hanya upaya kita untuk menurunkan stres seperti apa, tapi juga kepada para support system gitu. Misalnya kalau dalam konteks ibu ya support systemnya ya para ayah, anak-anaknya gitu ya. Kita bisa mengimplementasikan pertolongan pertama psikologis kepada keluarga. Ibarat luka fisik ya, kita jatuh dari sepeda, lutut kita berdarah, otomatis kan keluarga bantu bersihin lukanya ya dengan alkohol, kemudian dikasih plester, dikasih obat gitu ya supaya lukanya segera mengering gitu. Nah, sama halnya luka psikologis pun juga perlu mendapatkan pertolongan pertama psikologis yang itu bukan dari profesional ya, justru bukan dari profesional tapi dari orang-orang terdekatnya. Makanya menanam empati, kepekaan sama anggota keluarga ini akan jadi tugas PR amanah kita seumur hidup gitu ya dengan anggota keluarga yang lain. Dan 3 komponen dari psychological first aid ini adalah 3L ya untuk gampangannya ya. Melihat ya, look, memastikan tidak ada barang-barang yang berbahaya ya ketika memang individu atau anggota keluarga ini lagi pengen sendiri ya misalnya. Supaya apa? Supaya terhindar dari misalnya self injury ya, menyakiti diri sendiri. Kemudian listen ya, mendengarkan secara aktif ya, mendengarkan secara empatik ya, bukan mendengarkan mungkin sambil main HP gitu ya. Misalnya istrinya mau cerita gitu ya, Mas aku mau cerita terus gitu ya sambil buka-buka HP. Nah, itu kan sebenarnya juga ya telinganya bekerja dengan baik, dengan sempurna bahkan, tapi hatinya belum gitu ya. Matanya bahkan tidak ada kontak mata. Nah, itu sebenarnya ini ya, mendengarkan yang meaningless ya. Kemudian link ya, menghubungkan. Kalau ternyata suami juga merasa atau mungkin sebaliknya ya. Itu tadi contoh yang saya berikan istri ke suami, tapi bisa juga terjadi pada suami ke istri gitu ya, atau mungkin pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Kalau misalnya anggota keluarga udah nggak bisa menyelesaikan, jangan ragu untuk link mencari koneksi ke profesional gitu. Mungkin kalau di Jakarta sudah mulai banyak ya psikolog di puskesmas. Nah, kalau pakai psikolog puskesmas, insya Allah bisa tercover BPJS gitu ya. Tapi terkait pelayanan dan juga apa ya durasi, antrian dan sebagainya, saya kurang paham ya apakah akan lebih lama atau seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya pun mau mencoba layanan psikologi yang sifatnya online, saya rasa harganya jauh lebih terjangkau ya. Bisa dicoba juga gitu kalau memang dibutuhkan gitu. Ada juga yang gratis ya. Ada juga yang gratis ya. Nah, itu yang memang bisa dicoba gitu. Baik, selanjutnya. Oke, nah ini adalah 7 karakteristik ya, perilaku coping yang efektif ya. Pertama ini ya, aktif mencari isu-isu apa sih sebenarnya, ada masalah apa sih, jangan hanya diem-dieman aja ya. Tapi harus disampaikan sebenarnya masalah yang ganjil ini apa ya. Kemudian mau mengekspresikan perasaan kita gitu ya, jangan takut ya. Saya rasa
beberapa hal yang jadi kendala adalah ketidakmampuan anggota keluarga untuk mengekspresikan sebenarnya apa yang dirasakan gitu ya. Kalau sedih, sampaikan kesedihannya apa dan kenapa sedih. Kemudian proaktif ya, meminta bantuan dari orang lain ya. Dan apa? Di sini bisa kita lihat juga, mohon maaf ini slide-nya ya, memecahkan masalah bersama-sama ya. Dan memecahkan masalah ini tidak harus semuanya ya, tapi bisa juga satu persatu ya, nggak harus langsung tuntas gitu ya. Seringkali yang bikin kita stres itu adalah kita memikirkan gimana solusinya biar kelar, segera kelar. Sementara mungkin ada problem-problem yang memang harus step by step, harus pelan-pelan diselesaikan gitu ya. Misalnya apa dalam konteks keluarga, mungkin ketika kita berhadapan dengan rasa takut anak terhadap sesuatu, atau mungkin anak dengan kebutuhan khusus, anak dengan kebutuhan spesial, atau mungkin dalam konteks infertility gitu ya. Maunya gimana? Maunya cepat, tapi kan sebenarnya infertility case itu juga macam-macam ya, metodenya. Nah, itu yang sebenarnya ya mau nggak mau harus step by step ya. Atau mungkin permasalahan-permasalahan bahasa cinta antara pasangan suami istri. Pengennya tuh suamiku tahu bahasa cintaku tuh begini-begini, atau mungkin pengennya tuh istriku tahu begini-begini, tapi sama-sama nggak ngomong ya, akhirnya ya nggak terselesaikan gitu ya. Kemudian menyadari fatigue ya, dan upaya fatigue itu kelelahan ya, dan upaya kita untuk mengatasinya seperti apa ya, sambil berusaha mempertahankan hal-hal yang bisa kita kendalikan ya, dan mengidentifikasi ya perasaan kita ya mau berubah juga dalam menghadapi kondisi yang lebih baik lagi. Dan harapannya ya kita selalu pede aja gitu, selalu pede dan optimis bahwa ini ujian yang insya Allah bisa dilewati. Oke. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal banget ya, bahwa sebenarnya stresor ini bisa menjadi kesempatan ya kita untuk tumbuh bersama melalui krisis yang dialami oleh keluarga. Oke, nah selanjutnya adalah bagaimana sih membangun kematangan emosi ya supaya kita less stress ya. Kematangan emosi itu bisa ditunjukkan dengan kemampuan kita untuk mengendalikannya, kemudian bereaksi secara secukupnya terhadap situasi, dan kemampuan kita untuk mengkomunikasikan apa sih sebenarnya emosi yang kita rasakan ya. Akhirnya apa? Harapannya bisa seimbang gitu ya antara apa yang kita rasakan dan kita bisa empati juga dengan apa yang orang lain rasakan. Nah, ini ada beberapa bentuk kematangan emosi yang bisa kita pegang atau kita pelajari bersama ya. Pertama, kita tanggung jawab atas keputusan kita. Keputusan apa? Keputusan menikah ya. Menikah bukan berarti menyelesaikan semua masalah ya. Justru mungkin akan ada masalah-masalah baru lainnya yang memang sifatnya masalah individu maupun masalah kolektif ya. Sadar akan perilaku dan keputusan yang kita ambil. Menyadari dan mengakui bahwa mungkin kita salah ya. Seringkali dalam konflik yang memicu stres ya, rasanya nggak akan berakhir kalau tidak ada pengakuan, tidak ada kebesaran hati kita untuk mengakui kehilafan yang mungkin kita lakukan juga gitu. Biasanya kalau konflik itu kan kecenderungan kita untuk ini ya, menyalahkan salah satu pihak gitu. Tapi mungkin dua-duanya juga salah gitu ya. Kemudian menyadari ya bahwa bisa juga kita tuh bias ya, entah dari persepsi kita maupun perilaku kita ya. Jadi mungkin ada kecenderungan self-centris atau mungkin ada kecenderungan ingin menang gitu ya. Padahal konsep dari sebuah keluarga bukan menang kalah, tapi ya menang bersama ya. Kemudian memahami dan menerima perasaan kita atas apa yang kita butuhkan. Sebenarnya ini sekedar kebutuhan kita, atau apakah ini sekedar keinginan kita, apakah ini memang benar-benar kita butuhkan. Nah, itu kita harus punya filternya ya. Dan menyadari bahwa yang mengendalikan kita itu bukan perasaan kita, tapi pikiran kita. Jadi bagaimana pikiran ini berdampak ke perasaan sebenarnya ya. Bukan memenangkan perasaan setiap saat. Dan membuat batasan lagi-lagi ya, boundaries yang sehat pada diri sendiri maupun orang lain ya. Ngasih jeda dulu deh kalau misalnya emang lagi nggak siap hangout sama teman-teman ya, hangout sama antar anggota keluarga, ya udah jangan dulu gitu ya. Pastikan lagi fit, lagi sehat juga secara fisik, secara psikis, ya lagi siap juga untuk ketemu orang gitu ya. Dan memahami cinta sebagai kesalingan ya, kesalingan dalam
berkeluarga ya, bagaimana anak ke orang tua ke anak ya, ibu ayah ya, pasangan suami istri itu sebuah kesalingan ya, bukan one way ya, bukan satu arah aja gitu. Kemudian memahami ya, tenang, mohon maaf gitu ya, salah ketik, tenang dalam menghadapi kesulitan hidup. Dan juga menanamkan pikiran positif bahwa hal yang berat sekalipun ini bisa dilewati bersama-sama. Dan jujur juga ya, jujur dengan kondisi kita, jujur dengan perasaan ya, jujur dengan pasangan kita ya. Kalau nggak jujur akan sangat sulit ya. Akan ya tadi ya, pakai perspektif peka nggak peka gitu ya. Harapannya peka tapi kitanya nggak cerita, akan susah ya. Kemudian melatih kesabaran, tadi seperti yang sudah dibacakan juga ya di awal gitu, bagaimana kita mendapatkan pertolongan dari Allah lewat kesabaran dan sholat ya, dan menanamkan rasa syukur juga gitu. Mungkin ini yang salah satu yang penting juga ya, ketika ditimpa sebuah ujian gitu, mungkin kita bisa melihat secara utuh ya. Oh ya alhamdulillah, tapi masih dapat ini itu gitu ya, hal-hal yang kita bisa syukuri meskipun itu perlu dipikir nggak apa-apa gitu ya, daripada kita benar-benar ngeblank gitu ya. Paling nggak dilatih untuk melihat secara utuh gitu, hal-hal baik apa yang masih bisa kita dapatkan sampai hari ini. Kemudian belajar untuk gak mudah tersinggung, belajar untuk lebih memahami orang lain, dan lagi-lagi mengelola ekspektasi dengan anggota keluarga dengan bijaksana. Nah, gimana nih mengelola ekspektasi? Mungkin kita bisa lihat dengan belajar melatih ya, mengelola ruang kompromi ya. Jadi sebenarnya proses mengenal ya tidak hanya berhenti ketika ta'aruf selesai gitu ya. Justru ketika kita menjalani pernikahan, menjalani rumah tangga, mengenal pasangan kita, mengenal anak-anak kita tuh amanah atau aktivitas seumur hidup ya, nggak ada masa kadaluarsanya juga. Dan kalau misalnya ada perubahan ya, perubahan sikap ya, dulu kok waktu nikah nggak kayak gitu ya, gitu. Terus kok kalau nikah kok jadi begini. Nah, selama tidak keluar dari norma value agama yang kita pegang, maka kita juga harus belajar kompromi ya terhadap perubahan-perubahan tersebut ya. Kompromi juga terhadap perubahan relasi ya. Jadi mungkin ada beberapa artikel yang menyarankan ya teman pasangan kita adalah teman kita gitu. Dan dengan begitu kita jadi terbuka, kita jadi hilang rasa cemas, rasa was-was gitu ya, karena terbuka juga gitu. Teman-teman kita adalah teman pasangan kita, begitu juga sebaliknya ya. Oke, terkait ketidaksempurnaan ya, mengelola ekspektasi ya. Biasanya juga jadi bikin stres ya kalau misalnya kita pinginnya, aduh kenapa sih hal-hal sepele, misalnya kenapa sih handuk ini nggak ditaruh di tempatnya gitu, kenapa sih harus taruh di kasur gitu misalnya itu ya. Terus terjadi berulang-ulang gitu ya. Nah, beberapa hal yang bisa menurunkan kadar stres di saat itu juga yang sifatnya sementara adalah ini ya, memahami bahwa ya sudah, manusia itu paket komplit antara kesempurnaan maupun ketidaksempurnaannya gitu. Jadi mungkin dengan mengingat kebaikan pasangan, dengan mengingat kebaikan anak-anak kita, itu bisa sedikit menurunkan rasa kecewa, ya, menurunkan tegangan atau tekanan yang ada dalam diri kita juga. Gitu. Jadi memang pada akhirnya pun kita harus mengingatkan ya. Tapi untuk menurunkan ya stresnya itu bisa dengan cara tadi ya, mengingat kebaikan-kebaikan anggota keluarga kita. Dan yang terakhir mungkin manajemen stres. Kalau teman-teman baca filosofi teras ya, ini perspektif stoik ya, filsafat stoik ya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan sama yang nggak bisa sama sekali kita kendalikan ya. Yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan ya, tutur kata tetangga, tutur kata netizen ya, kata-kata keluarga besar, teman, lingkungan sosial, atau mungkin kehadiran buah hati, status pekerjaan ini sebenarnya di luar kendali kita nih. Ya, itu hal-hal yang di luar kendali kita. Seringkali stres itu muncul ketika kita mengambil alih hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tapi kita paksa supaya bisa kita kendalikan. Akhirnya apa? Tegang tadi ya. Reaksi fisik kita juga terbawa. Nah, lebih baik saya atau mungkin kita fokus sama hal-hal yang bisa dikendalikan ya. Pikiran kita, ya, reaksi kita terhadap apapun stimulus dari lingkungan itu sebenarnya kita punya kebijakan untuk mengambil respon seperti apa ya. Terus bagaimana pola hidup kita juga, gitu. Mungkin dalam kondisi tertentu atau mungkin lagi sakit, ya kita bisa mengatur pola hidup kita. Itu bisa ya kita kendalikan. Terakhir dari saya, setiap keluarga itu nggak sama ya. Dari sekian informasi ya sharing yang saya sampaikan ke teman-teman
ini bukan berarti harus ditelan mentah-mentah, harus begini, harus begitu, enggak ya. Karena hakikatnya keluarga itu enggak sama, value dan juga kebiasaan yang berlaku juga enggak sama, dan itu enggak apa-apa. Tidak semua hal yang saya sampaikan tadi wajib atau harus dilakukan ya. Sesuaikan dengan ritme keluarga masing-masing gitu ya. Jadi memang ini berkaitan dengan kedekatan emosi antar keluarga juga gitu ya. Mungkin ada memang keluarga yang jarang ngobrol tapi sebenarnya sangat sebegitu cintanya, sebegitu pedulinya. Ada juga yang berkaitan dengan bagaimana sih karakter aslinya gitu ya antar anggota, bagaimana sih relasi antar anggota itu berjalan gitu ya. Dan juga ya ini ya, adanya individual differences dalam setting keluarga. Dengan kita lebih menghargai perbedaan individu tersebut, insya Allah kita nggak mudah tegang, nggak mudah tertekan oleh hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi dalam hidup kita. Oke, sekedar pengingat, ya ini slide terakhir sepertinya ya, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 286, insya Allah Allah tidak akan membebani kita, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita sebagai manusia. Gitu ya. Allah akan memberikan pahala ya bagi kita atas kebaikan yang kita lakukan, ya, kebaikan kita untuk mengelola stres juga ya salah satunya ya, dan akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Dalam hal ini mungkin ya saya nggak bisa mengatakan tidak bisa mengendalikan emosi itu bagian dari kejahatan, tapi berpotensi juga ya kalau misalnya nggak bisa mengendalikan stres, akhirnya jadi konflik, dan konflik akan lebih parah lagi ke hal-hal yang lainnya gitu, kekerasan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik ya. Oke, baik. Ini referensi yang saya gunakan ya, perspektif psikologi, dan ya mohon maaf nih agak telat beberapa belas menit ya. Saya akhiri teman-teman, mohon maaf dan pangapunten untuk hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Yani selaku moderator. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Valina atas penyampaiannya yang sangat baik sekali ya, yang banyak memberikan insight baru, insight buat kita semua, dan juga pengingatnya bahwa nggak mungkin ya kita dalam rumah tangga itu nggak akan ada permasalahan, dan stres itu juga merupakan keniscayaan. Yang perlu kita lakukan adalah menguranginya, dan juga ini mungkin juga salah satu bagian yang mungkin bisa membantu kita untuk bisa less stress, mengingat bahwa apa yang kita alami di dalam keluarga itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, dan mengembalikannya, terus juga mengupayakannya sebagai bagian dari ibadah kita juga mungkin bisa juga membantu. Oke, di sini ada pertanyaan. Sebenarnya di kolom chat sudah ada pertanyaan, cuman mungkin saya akan menawarkan dulu bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya secara langsung atau sharing secara langsung. Adakah boleh raise hand? Kita tunggu sebentar ya. Adakah yang mau ingin bertanya? Atau mungkin nanti aja kali ya saya bacaan dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung atau sharing langsung, boleh raise hand aja ya. Oke, ada pertama ini dari Mbak Wiwi Widyasuti. Kayaknya ini deh. Bu Wiwi ini pembicara kita di kajian syarat pertama. Di sini mohon masukannya bagaimana menghadapi pasangan yang memiliki sifat pendiam, sangat level super sampai istri tidak tahu harus bersikap bagaimana. Maaf, ini titipan pertanyaan. Usia pernikahan kurang dari 5 tahun, dijodohkan oleh orang tua, mereka diambang perceraian, istri sudah tidak tahan, dan mereka tuh punya 1 anak. Ini mau dijawab satu persatu atau gimana, Bu Lina? Ya, saya izin menjawab ya. Kebetulan saya mengikuti kajian Syiro bersama Bu Wiwi ya, kalau nggak salah tentang hak dan kewajiban istri ya Mbak ya waktu itu ya. Waduh, ini saya jadi merinding ini untuk menjawab, karena sebenarnya Bu Wiwi yang pakarnya ya, pengalamannya sebagai konsultan jauh lebih banyak daripada saya yang seumur jagung ini. Tapi nyuwun sewu, saya mohon izin untuk menjawab dari perspektif yang saya pahami, nggih Bu Wiwi ya. Jadi untuk kondisi ini memang kondisi yang tidak mudah ya, artinya perceraian diambang perceraian gitu ya, usia pernikahan kurang dari 5 tahun dan sudah memiliki anak ya. Di sini sifat suaminya cenderung pasangan ya, saya nggak tahu di sini apakah pasangan suami sepertinya ya,
suami cenderung pendiam ya, memiliki sifat pendiam, tidak komunikatif, mungkin tidak, bahkan kita jadi bingung ya sebagai istri seperti apa yang dilakukan. Nah, mungkin hal pertama yang bisa dilakukan tentu meminta pertimbangan dari support system terdekat ya. Terdekat ini dalam artian kalau misalnya dalam keluarga sepertinya ada kebolehan ya, ada urgensi ketika harus menyampaikan ke keluarga masing-masing ya, entah dari keluarga istri maupun keluarga suami gitu. Alternatif kedua adalah tadi ya, ketika memang krisis dalam keluarga ini tidak bisa diselesaikan secara keluarga inti maupun keluarga besar, maka tidak ada salahnya untuk bisa dijembatani oleh psikolog juga, oleh profesional di situ. Karena kita juga nggak bisa ya memaksakan gitu ya, memaksakan untuk pasangan harus berbicara sementara mungkin beliaunya tidak berkenan gitu ya. Jujur ini kondisi yang sangat sulit ya kalau tidak dijembatani oleh profesional dan juga support system yang dimiliki gitu. Entah mungkin kita bisa bertanya kepada istri, bisa bertanya kepada mertua, ibunya gitu, ibu dari suami ya. Kira-kira seperti apa menyikapi anaknya selama ini gitu. Kita bisa belajar dari sana juga gitu ya. Artinya di sini saya bukan fokus ke di ambang perceraiannya ya, masih ada hal yang saya rasa bisa untuk diupayakan gitu, dicari dulu akar permasalahannya apa, apakah diamnya ini karena sesuatu, apakah murni karena karakteristik atau mungkin karena ada entah itu core belief atau keyakinan yang dia pegang atau mungkin ada kondisi-kondisi yang mungkin istri juga nggak tahu kondisi apa itu, maka perlu sekali dijembatani oleh psikolog dan juga sistem dukungan yang berlaku di keluarga tersebut. Semoga menjawab Bu Wiwi, tapi mungkin Bu Wiwi ada jawaban yang lebih komprehensif, monggo Bu. Iya, ini jawaban dari saya nggih. Begitu Mbak Yeni. Sudah jelas, matur nuwun. Matur nuwun Bu Wiwi. Yang ke lanjut aja ya. Ini ada selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Latif. Katanya, Assalamualaikum Kak, terkadang kita sudah berusaha mengontrol emosi saat di rumah. Cuma karena tekanan stres terkadang ungkapan marah terlontar gitu aja. Bagaimana agar jadi orang tua yang bisa kontrol emosi dan tanpa toksis pada anak? Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Latif untuk pertanyaannya ya, pertanyaan yang sangat menantang buat saya itu karena di sini kebetulan saya belajar psikologi dan juga belajar tentang perkembangan ya, psikologi perkembangan, maka saya akan menjelaskan dari perspektif keilmuan gitu ya dan dari pengalaman saya sebagai konselor. Tapi kalau sebagai real pengalaman saya gitu mungkin saya tidak bisa menjelaskan ya karena kondisinya saya belum memiliki anak. Nah, agar menjadi orang tua yang bisa mengendalikan emosi, tadi sudah sempat kita bahas ya. Ketika kita mindful, kita akan ingat bahwa anak-anak kita ini punya memori yang mungkin jauh lebih kuat daripada memori kita di usia sekarang. Gitu. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai anak, gitu ya, yang tadi saya kasih contoh ketika anak nggak mau sikat gigi kemudian dipaksa ditarik tangannya gitu ya, atau mungkin mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, anak itu sebenarnya merekam apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diraba, apa yang dirasa, meskipun dia tidak mengungkapkan ke kita. Nah, itu dengan memahami hal tersebut, mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan mengendalikan gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan, mungkin kita bisa kesepakatan dengan pasangan gitu ya. Artinya mungkin kita nggak langsung menangani kondisi tersebut gitu. Kita bisa alihkan ke pasangan kita. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri untuk menghandle anak kita dalam kondisi emosional gitu ya. Memang harus kalau istilah Jawanya paro edang ya, berbagi ya. Kalau misalnya emang lagi nggak sanggup banget, ya kita bisa pasrahkan atau delegasikan ke pasangan kita. Begitu seterusnya, bolak-balik atau mungkin salah satunya lagi emosi ya diganti ya suaminya atau mungkin suaminya lagi emosi istrinya. Yang jadi PR gimana dong Val kalau misalnya dua-duanya lagi emosi ya, itu juga jadi PR ya. Artinya memang mindful ya dengan memahami memori anak sebegitu kuatnya, mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan mengurangi. Tadi kalau misalnya sudah mulai tadi nih ya mengungkapkan kata-kata marah begitu saja ya. Jadi mungkin bisa menahan ini ya, menarik nafas ya, relaksasi nafas. Ditahan dulu, nggak jadi terungkapkan, alhamdulillah ya, kita nggak jadi ngomong kasar gitu kan. Itu kan bisa mungkin sering kita alami ya mungkin.
kepada orang lain gitu. Justru mungkin kita bisa mengendalikan dengan sangat baik ya kepada orang lain daripada ke anggota keluarga masing-masing gitu. Itu yang anomali ya, yang harus ini juga ya, yang harus dilatih ya, apalagi ke anak sendiri gitu. Karena pada hakikatnya anak adalah pembelajar yang ulung, anak akan mengobservasi, belajar dari apa yang kita perlakukan kepada mereka. Mudah-mudahan kita bisa memberikan input-input yang baik-baik gitu kepada mereka. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Latif ya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Lanjutkan ya. Ya, ada lumayan banyak pertanyaan. Ini ada pertanyaan ketiga dari Mbak Denti, bagaimana cara beberapa anak harus berbesar hati menghadapi anggota keluarga yang usianya lebih tua, tetapi tindakannya seringkali mengecilkan hati. Gitu. Oke, baik. Ini sejujurnya saya butuh konfirmasi terkait pertanyaannya. Mungkin Kak Denti boleh menyalakan mikrofon jika tidak terkendala koneksi. Halo. Iya, Kak Denti. Ya, jadi halo Valina, saya Denti. Jadi saya pernah dicurhatin gitu ya sama teman yang dia tuh sampai kabur dari rumah karena sebenarnya bukan kabur sih. Jadi dia ngekos karena kondisi di rumah tidak kondusif. Jadi ibunya itu seringkali membuat pusing soal finansial yang sepertinya kayak nggak cukup terus. Jadi misalnya berapapun yang teman saya dan adiknya kasih untuk menyokong membantu perekonomian keluarga serasa tidak cukup dari sisi ibunya. Dan teman saya sampai pusing gitu, karena kalau dari teman saya yang gajinya sekitaran UMR Jakarta ya itu yang bisa dia kasih yang terbaik gitu. Tapi mungkin kalau dari sisi ibunya ya belum cukup gitu, sehingga dan kadang banyak kelakuan ibunya yang membuat teman saya pusing dan memilih untuk tinggal berpisah dengan ibunya saja, tapi tetap menghormati dan tetap memberi gitu ya, seperti yang teman saya bisa gitu, sampai yang teman saya bisa. Namun pada satu ketika ibunya nangis-nangis minta anaknya untuk kembali lagi ke rumah gitu. Sampai akhirnya teman saya didiagnosis oleh psikolognya depresi berat ya, dan dia pelariannya tuh ke K-pop. Jadi dia akhirnya mencoba menyukai BTS, menjadi ARMY sebagai coping mechanism-nya dia, tapi akhirnya dia tuh jadi beli merchandise ketipu, jadi kayak bener-bener kayak cinta buta. Jadi dia mengalihkan satu luka ke satu kesenangan yang lainnya, tapi kayak jadi cinta buta gitu. Apa-apa beli, maksain nonton konser, bla bla bla. Maksudnya akarnya adalah dia mengalami depresi berat dan dia belum menikah. Jadi oleh lingkungannya juga ditanya kenapa belum menikah. Jadi kayak ya seperti itulah. Dan akar masalah di ibunya ini, ayahnya pun mengalami hal yang serupa gitu. Ayahnya juga tertekan karena saat ini kondisi ayahnya tidak bekerja, sehingga ibunya jadi kayak ngerasa ayahnya nggak bekerja. Terus kayak mungkin ngerasa sangat complicated lah. Nah, bagaimana kalau misalnya ada di kondisi teman saya ini, ya kita mungkin nggak bisa melawan ya, tapi kan kesehatan mental teman saya juga perlu dijaga gitu. Kalau dari perspektif psikologi, mungkin Mbak Valina melihat seperti ini, seperti apa Mbak tanggapannya? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kak Denti. Ini saya agak nyesek tadi ya mendengar ceritanya secara utuh. Jadi menangkap bahwa ternyata kalau dilihat dari sudut pandang saya, mungkin ini salah satu fenomena sandwich generation ya, fenomena ketika anak dituntut untuk memberikan bantuan itu kepada orang tua lebih-lebih di luar ekspektasi gitu ya, lebih-lebih ini dianggap kurang terus, padahal itu sudah sesuai dengan batas kemampuan maksimal yang dimiliki. Nah, berkaitan dengan kondisi teman Kak Denti ini, sebenarnya sebagai teman yang terdekat gitu ya, kalau memang kita adalah teman terdekatnya, maka kita bisa untuk memberikan saran yang sifatnya mendalam gitu. Tapi juga harus lihat sikon ya, karena kalau orang-orang dengan depresi yang berat, kalau tidak siap menerima masukan itu juga mungkin akan memperparah gitu. Tapi yang harus ditelaah saat ini adalah kira-kira ada second option nggak untuk psikolog yang menangani gitu, karena kalau misalnya dari perspektif ilmu psikologi maka yang dilakukan ya coping mechanism yang dilakukan oleh teman tersebut sebenarnya nggak sepenuhnya salah. Itu dalam perspektif ilmu psikologi murni. Tapi ketika kita melihat dampaknya, jadi
ya baru kita menyadari bahwa sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik gitu. Ternyata coping mekanismenya masih maladaptif. Di situ sebenarnya butuh pendampingan dari profesional ya, mengingat diagnosanya depresi berat gitu. Kadang orang yang depresi memang pikirannya sudah terganggu sehingga mereka juga nggak sadar ketika mengambil keputusan yang salah gitu. Pendampingan yang kuat gitu. Ditambah kondisinya mungkin belum menikah sehingga sistem dukungannya pun akan terbatas pada keluarga dan juga ini ya teman-teman terdekat yang kira-kira bisa memberikan masukan gitu, bisa melindungi gitu sebisa yang kita bisa juga gitu. Nah, itu sih kalau dari saya Kak Denti ya, artinya bisa kita telaah gitu kira-kira dari psikolognya seperti apa gitu. Treatment dari psikolognya sebenarnya apa? Apakah murni gitu coping mekanismenya harus seperti itu atau juga bisa melalui psikolog lain. Itu kadang ini ya, psikolog pun cocok-cocokan ya. Artinya saya misalnya kita minum obat tertentu bisa alergi gitu ya. Padahal obatnya kan nggak salah gitu. Mungkin bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap obat tertentu. Sama psikolog pun juga sebenarnya ya sama-sama profesional, tapi cocok-cocokannya di sini adalah kemampuan untuk memberikan alternatif coping yang sehat gitu. Kadang psikolog pun kan juga nggak bisa menekan ya, nggak bisa memaksa. Oh ternyata ditanya sukanya apa biar kamu happy. Aku sukanya BTS deh gitu, diputuskan BTS ya. Dan akhirnya kecanduan, ketagihan. Ini kan memunculkan permasalahan baru sebenarnya. Seharusnya dalam treatment psikologi ada yang perlu diperbaiki lagi sih dalam apa istilahnya ya, dalam intervensinya gitu. Dan masukan tersebut tentu harus dari orang-orang terdekat ya, orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang nggak deket-deket banget. Itu akan sulit diterima untuk orang-orang depresi yang memang pemikirannya pun secara kemampuan berpikirnya pun terbatas ya, lebih terbatas daripada orang yang normal. Itu Kak Denti, mudah-mudahan menjawab ya. Artinya kalau misalnya kita dalam kondisi yang benar-benar deket banget, coba mungkin diterapkan ini ya, pertolongan pertama psikologis tadi ya. Kita memastikan untuk hadir dulu deh. Pokoknya aku ada loh buat kamu. Kalau misalnya kamu mau cerita, mau apa, aku siap gitu, dengerin gitu. Dan juga memastikan bahwa dia juga tidak ada kecenderungan menyakiti dirinya sendiri. Dan kalau ternyata nih Kak Denti ternyata ada rekomendasi psikolog yang mungkin pendekatannya berbasis perspektif Islam juga gitu, itu juga cukup membantu ya. Saya kalau sebagai seorang Muslim, sebagai ilmuwan psikologi, ya saya juga mengalami dilema ya ketika mengimplementasikan ilmu psikologi secara utuh tanpa mengikuti nilai-nilai yang saya pegang, tentu juga akan susah buat saya gitu. Makanya kalaupun saya ke profesional, saya juga melihat mempertimbangkan perspektifnya seperti apa gitu. Begitu Kak Denti, mudah-mudahan menjawab ya Kak. Ya menjawab banget, nanti mungkin boleh aku sampaikan sarannya dari Valina. Terima kasih ya. Iya, baik, terima kasih kembali. Iya, betul sekali. Ini ada pertanyaan dari ada pernyataan dari Kak Mahrani ya. Apakah ibunya harus ke psikolog juga? Karena tadi kan berdampak ke ayahnya juga ya. Ayahnya kondisinya tidak bekerja sehingga mungkin ada perilaku-perilaku maladaptif yang dilakukan oleh ibunya dan berdampak pada suami dan juga anak-anaknya. Nah, kira-kira orang terdekat ibunya siapa nih yang bisa mengajak ya ke psikolog? Karena sekali lagi tidak mungkin ya, tidak mungkin psikolognya yang hadir gitu. Biasanya kalau dalam bukan tidak mungkin ya, akan sulit ya ketika individu tersebut tidak ada intensi untuk ke psikolog kemudian dipaksa untuk ke psikolog gitu. Kecuali memang ada pendampingan dari orang-orang terdekat, entah itu anak-anaknya yang lain, entah itu si teman tadi ya yang mungkin berbesar hati mau sama-sama terapi keluarga. Jadi baik ibunya, baik ayahnya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya juga diterapi ya, family ya, grup terapi keluarga kan ada yang secara bersama-sama, ada yang mungkin secara sesi one to one ya, sesi individual itu juga bisa dicoba gitu ya ke psikolog, psikiater maupun ke konsultan keluarga. Ya terima kasih Mbak Mahrani untuk masukannya. Sama-sama. Dan kayak masih ada pertanyaan lagi Mbak Valina, kayak terakhir deh dari Mbak Rani di sini. Ya, Assalamualaikum Mbak Valina, izin bertanya berkenaan dengan situasi lapangan yang sering kali kita lihat di sekitar kita, banyak keluarga yang aware dengan ilmu semacam ini hanya sepihak, misalnya istrinya aja. Suaminya memang tidak mau aware dengan hal-hal seperti ini karena memang budaya kita banyak yang mengesampingkan peran suami. Jadi yang dilihat suami contoh dari ayah dan lingkungan ya suami itu cuek aja.
Nah, jadi ibu yang stres biasanya ditambah dengan kelelahan fisik, tidak mampu berpikir jernih. Bagaimana saran yang dapat kita berikan kepada kondisi seperti itu? Ya, Baik, ini pertanyaan yang cukup bisa dipahami ya, karena kebetulan tahun ini saya juga menyelenggarakan semacam emotional focus terapi dan itu melibatkan para psikolog juga. Memang ternyata seringkali ketika di sesi tersebut tiba-tiba suaminya ada aja alasannya, entah itu nggak bisa ikut, entah itu apa-apa. Nah ini makanya saya sangat relate ya dengan pernyataannya Mbak Mahrani bahwa seringkali yang aware dengan ilmu-ilmu seperti ini ya, parenting, ya pengelolaan stres segala macam. Ini perempuan ini kalau kita lihat dari yang hadir pun juga sepertinya banyak perempuan daripada laki-laki. Nah ini mungkin buat teman-teman yang sudah menikah ya, mungkin rekamannya atau mungkin bisa beri akses gitu ya supaya bisa jadi bahan refleksi juga dengan pasangan. Pertama itu. Kemudian terkait jadi ibu sendirian nih yang stres ditambah kelelahan fisik dan tidak mampu berpikir jernih. Nah, kondisi tersebut itu benar adanya ya, valid ya. Mungkin bisa sharing ya teman-teman di sini yang sudah memiliki anak dan kelelahan dalam pengasuhan itu benar ya. Kalau misalnya mungkin terjadi ketimpangan ya, nggak bisa dinafikan juga mungkin kalau misalnya suaminya bekerja di luar kota atau mungkin bekerja berjam-jam gitu ya, lebih dari jam kerja normal pada umumnya sehingga waktu yang dimiliki terhadap anak dan istri sangat-sangat berkurang gitu ya kok dalam pie chart. Nah, mungkin alternatif yang bisa dilakukan adalah benar-benar meluangkan satu hari ketika tidak sedang bekerja untuk bisa mengkomunikasikan. Nah, di sini mungkin kalau istrinya lebih punya pengalaman, lebih punya ilmu yang cukup dalam perspektif psikologi ini, boleh untuk mengkomunikasikan, Mas tadi aku ikutan ini loh, gini, sebenarnya aku capek gitu. Kita boleh untuk mengatakan capek itu hal yang wajar, capek, lelah, itu tuh sesuatu yang boleh dikomunikasikan ya supaya suami juga bisa mengerti gitu. Jadi bukan di titik lagi suami harus peka gitu, bukan gitu. Kita mengendalikan ekspektasi kita agar suami bisa mengerti karena boleh jadi barangkali kecuekan para suami dengan kondisi seperti itu karena memang tidak tahu, ya mungkin beda ya antara tidak tahu versus tidak mau tahu gitu ya. Nah ini ya pertanyaan saya, ini apakah di kondisi tidak tahu atau tidak mau tahu gitu ya. Kalau dalam kondisi tidak tahu maka kita harus menjembataninya dengan menyampaikan kondisi kita seperti apa gitu ya ketika harus mengasuh sendirian atau mungkin mengerjakan pekerjaan domestik yang sebenarnya bisa didelegasikan ke suami gitu ya. Karena lagi-lagi ya kerjaan domestik itu kerjaan bersama ya bapak-bapak yang ada di sini mungkin bisa disampaikan ke grup bapak-bapak lainnya gitu ya untuk bisa lebih membuka diri juga ya dengan para istri. Di sini para istri tidak menuntut lagi untuk peka, tapi mungkin bisa lebih mau membuka diri, mau menampung cerita istrinya supaya ini tadi ya ada keseimbangan dalam melaksanakan tugas berkeluarga ya. Jadi nggak sendirian, istrinya nggak capek sendirian. Begitu juga sebaliknya, apa yang saya sampaikan ini tidak hanya berlaku, semoga tidak menjadi tuntutan buat para suami tidak gitu, tapi untuk ya bagi para istri yang mungkin masih menutup diri, yang masih merasa harusnya kan suamiku peka gitu ya. Coba diturunkan sedikit ya, disampaikan aja apa adanya, jujur dengan perasaan kita, mengidentifikasi, oh perasaanku capek karena apa, kita jelaskan seperti itu. Atau mungkin mulai dengan, aku pinginnya kamu begini, aku pinginnya mas begini, nah, disampaikan itu dengan harapan suami bisa tahu sebenarnya apa sih yang kita pinginkan, karena kadang mereka juga tidak tahu gitu ya Mbak Mahrani ya. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak ya, atau mungkin teman-teman yang di sini mau membagikan pengalamannya boleh sangat-sangat diperbolehkan ya. Ya, Mungkin terima begitu kasih. Mbak Yani. Ya, Ya, terima kasih. Oh ya, Bu Farina. Saya punya hipotesis, bukan hipotesis sih. Mungkin yang tadi masalah disampaikan oleh Denti terkait juga ya dengan pertanyaan saya, mungkin salah satu diagnosis diferensialnya bisa jadi ibunya ya temannya Mbak Denti itu mengalami seperti yang saya tanyakan gitu. Jadi dia stres, kelelahan fisik, mungkin di urusan domestik ayah dan temannya itu tidak mengerti, jadi dia udah kelelahan fisik, ayahnya juga tidak bisa mencari nafkah, jadi dia kemana-mana menuntut anaknya, menuntut suaminya. Ini stresnya jadi stres bareng gitu, tapi akarnya itu ibunya yang stres, sebenarnya ibunya yang kelelahan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Iya, hipotesis sementara saya juga seperti itu, tapi tadi saya nggak berani untuk ini ya menyampaikannya ya. Tapi memang betul sekali Mbak Marani, ada kemungkinan
kelelahan yang itu dari bertahun-tahun, bahkan mungkin ketika si teman ini masih kecil usianya, ya beban yang timpang seperti itu memang dampaknya ternyata bisa 10 bahkan 20 tahun lagi. Itu sekali Mbak Mahrani. Betul. Nuwun tambahannya. Matur nuwun, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Valina dan sama teman-teman yang sudah sharing. Kayak udah terakhir deh dari Mbak Rani tadi. Jadi mungkin kayak kita sudah sampai di penghujung. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin dari Mbak Valina ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kali, ya untuk pesan terakhir atau gimana ya? Ya baik ya. Mungkin pesan saya justru alhamdulillah ya, saya banyak mendapatkan insight dan juga pengalaman dari teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah sharing perspektifnya seperti apa. Buat saya itu sangat berarti dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini dengan cara kita dengan semaksimal mungkin, dan tentu terkait less stres ya, terkait bagaimana kita mengelola stres ya, bagaimana kesehatan mental dapat berjalan dengan baik, tidak lepas dari kekuatan spiritual juga. Mudah-mudahan kita dan anggota keluarga kita ya, siapapun ya, peran kita sebagai anak, peran kita sebagai istri, sebagai ibu, bisa sama-sama ya mengikatkan aktivitas bersama dengan kegiatan spiritual supaya setidaknya faktor itu bisa menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih sehat mental lagi, lebih less stres dalam berbagai setting kehidupan, termasuk keluarga. Ya, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan selama penyampaian berlangsung. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin saya minta tolong teman-teman semuanya untuk kalau yang memungkinkan ya, untuk bisa menyalakan kameranya, untuk menyalakan kamera karena kita mau foto bersama. Mungkin kita tunggu sekitar beberapa detik. Oke. Ya. Oke, saya mulai ya. 1, 2, masih ada ternyata mulai. Ya, mungkin masih 1 menit mungkin ya Kak Yani ya. Kayaknya nunggu ya. 1, 2, 3. Ada 2 slide di saya dan 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Baik. Saya mute ya. Saya nggak sadar. Oke, terima kasih kepada Mbak Valina yang sudah sharing terkait ilmunya, pengalamannya, cerita-ceritanya. Semoga pasti akan berguna buat kita semua, insya Allah ya. Dan juga tadi pengingat-pengingatnya tadi bukan hanya menyampaikan materinya berdasarkan ilmu psikologi, tapi juga memberikan pengingat dari ayat-ayat Al-Quran ya. Sebenarnya related juga nggak jauh sebenarnya apa yang kita butuhkan tuh dengan Al-Quran gitu. Itu aja semuanya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Sampai jumpa di kajian syiro bulan depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.